menggantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Semoga hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran matematika di kelas 4 ya, mengenai bangun datar. Kita akan lihat pada hari ini kita akan membahas mengenai luas dari bangun datar. Nah, kita lihat bangun datar apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu persegi panjang, kemudian persegi, ya, dan yang ketiga adalah bangun datar segitiga. Nah, kalian persiapkan dengan baik anak-anakku sekalian ya. Kita lihat luas dari persegi panjang. Nah, kita akan lihat bangun persegi panjang yang terdiri dari beberapa persegi ya, bangun persegi. Ada berapa persegi satuan yang menyusun persegi panjang di samping. Nah, kita lihat berdasarkan gambar tersebut diperoleh ukuran panjang 8 satuan dan ukuran lebarnya 3 satuan. Nah, sehingga untuk menghitung banyak persegi satuan dengan cara kita coba hitung. Nah, kita akan beri angka. Nah, sampai kita mendapatkan angka di sini ada 24 angka ya. Nah, 8 dikali 3 ya, 8 itu panjangnya, 3 adalah lebarnya. Itu kita hasilnya 24 satuan. Jadi luas itu adalah panjang dikali lebar. Atau bisa kita tuliskan dengan L sama dengan P dikali dengan L. Oke, berikutnya adalah contoh dari soal persegi panjang. Kalian lihat, yang pertama adalah carilah luas persegi panjang berikut. Nah, kita lihat di sini ada beberapa satuan dari persegi panjang kecil yang persegi yang menyusun persegi panjang. Nah, panjangnya adalah 9 satuan, kemudian lebarnya adalah 3 satuan. Sehingga kita bisa mencari luas dari persegi panjang itu, rumusnya L besar sama dengan P kecil kali L kecil. Nah, di sini adalah panjangnya 9 satuan dan lebarnya 4 satuan. Jadi 9 dikali 4 hasilnya adalah 36 satuan luas ya. Soal yang kedua, contoh soal yang kedua adalah sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang 16 cm dan lebar 9 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Kita akan hitung ya. Penyelesaiannya adalah L besar sama dengan P kecil kali L kecil. Di sini panjangnya adalah 16 cm dan lebarnya 9 cm. Sehingga kita akan hitung 16 dikali 9, hasilnya adalah 144 cm persegi. Nah, kenapa menggunakan persegi? Karena satuan luas adalah satuannya adalah persegi. Kita bisa membacanya dengan 144 cm persegi. Nah, selanjutnya adalah kita akan meneruskan ke bangun yang kedua, yaitu bangun persegi.
luas persegi kita akan menghitungnya seperti halnya tadi ketika kita belajar mengenai persegi panjang. Nah, kita akan menghitung ada berapa persegi satuan yang menyusun bangun persegi di samping. Kita akan lihat dengan cara yang sama dengan persegi panjang tadi untuk menghitung banyak persegi satuan, yaitu 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Nah, hanya saja dalam persegi ukuran panjang dan lebarnya sama atau disebut dengan sisi, sehingga luas persegi adalah sisi dikali dengan sisi. Nah, atau L sama dengan S kecil kali S kecil ya. Atau kita bisa menuliskannya dengan L sama dengan S kuadrat atau ya S kuadrat, S pangkat 2. Oke, kita akan lanjut dengan contoh soalnya. Nah, hitunglah banyaknya persegi satuan yang menyusun persegi berikut ini. Kita lihat ada berapakah. Nah, penyelesaiannya kita akan hitung ada panjang sisinya adalah 6 satuan. Kita hitung ya. Dari kiri ke kanan ada 6, dari atas ke bawah pun ada 6. Sehingga kita akan menghitung luasnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, sisinya 6, kita akan kalikan 6 dikali 6, hasilnya adalah 36 satuan luas. Ya. Oke, contoh soal yang kedua. Berapakah luas persegi yang ukuran sisinya 16 cm? Kita akan hitung penyelesaiannya. Luas persegi adalah sisi dikali sisi, sehingga kita akan kalikan sisinya adalah 16 cm, jadi luas adalah 16 cm dikali dengan 16 cm, hasilnya adalah 256 cm persegi. Karena luas, kita akan membacanya 256 cm persegi. Paham ya anak-anakku sekalian? Insya Allah ketika kalian bisa memahami, insya Allah ini akan lebih mudah. Selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai bilangan persegi atau pangkat 2 ya. Nah, dalam menghitung luas bangun persegi sangat penting bagi kita untuk mengetahui bilangan persegi atau pangkat 2. Nah, kita akan hitung bagaimana sih sebenarnya bilangan pangkat 2 itu. Nah, pangkat 2 adalah mengalikan bilangan dengan bilangan itu sendiri. Maksudnya apa ya? Nah, kita akan memberikan contohnya. Nah, ini adalah contohnya. 5 kuadrat. 5 kuadrat ya. Nah, itu artinya 5 dikali dengan 5. Hasilnya 25. Nah, contoh berikutnya adalah 8 kuadrat, artinya adalah 8 dikali 8 ya, hasilnya adalah 64. Nah, kemudian kita contoh lagi 12 kuadrat, artinya adalah 12 dikali 12, hasilnya adalah 144. Contoh berikutnya, Bu Guru kasih contoh beberapa biar kalian lebih paham. 15 kuadrat sama dengan 15 dikali 15. Hasilnya adalah 255. Ini adalah bilangan pangkat 2, yaitu dengan cara mengalikan bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, berikutnya adalah akar pangkat 2, nah, atau akar kuadrat. Nah, akar pangkat 2 atau akar kuadrat
ini adalah kebalikan dari pangkat 2. Nah, kebalikan dari pangkat 2 itu adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Ya, jadi seperti tanda pembagian, tapi dia akar pangkat 2. Kemudian kita contohkan jadinya seperti apa sih akar pangkat 2. Ya, kalau tadi kita mendapatkan bilangan persegi atau bilangan pangkat 2, 2 pangkat 2 itu hasilnya 2 dikali 2. Ya, hasilnya 4, sehingga kebalikannya adalah akar dari 4, ya, akar pangkat 2 dari 4 itu hasilnya 2. Kemudian contoh berikutnya adalah 10 kuadrat atau 10 pangkat 2 adalah 10 dikali 10, hasilnya 100. Nah, kebalikannya adalah akar dari 100. Ya, akar dari 100 itu adalah 10. Contoh berikutnya adalah 12 kuadrat atau 12 pangkat 2. Artinya adalah 12 dikali dengan 12. Nah, hasilnya adalah 144. Nah, kalau kita hitung akar dari 144, ya, itu adalah sama dengan 12. Jadi, akar pangkat 2 itu adalah kebalikan dari pangkat 2. Nah, seperti itu, kalian paham? Ini akan kita gunakan untuk menghitung luas ataupun panjang sisi dari sebuah persegi. Ya. Nah, kita akan contoh soalnya seperti ini. Nah, hitunglah A 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 ditambah dengan akar 36. B, akar dari 64 dikali dengan 3 pangkat 2. Yang kedua adalah berapakah panjang sisi persegi yang memiliki atau mempunyai luasnya adalah 81 cm persegi. Ya. Kita akan coba untuk menyelesaikannya. Kalian perhatikan dengan baik. Oke, yang 1A 4 kuadrat ditambah dengan 3 akar dari 36. Kalian perhatikan. Nah, 4 kuadrat adalah 4 dikali 4, ya. 4 dikalikan dengan bilangan itu lagi, yaitu 4 dikali 4 hasilnya 16. Ditambah dengan akar dari 36 itu adalah 6. Kenapa? Karena 6 dikali 6 hasilnya 36. Maka hasilnya adalah 16 ditambah dengan 6 adalah 22. Berikutnya adalah yang 1B. Yang B adalah akar dari 64 dikali 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 64 itu adalah 8. Kenapa? Karena 8 dikali 8 hasilnya 64. Nah, 3 kuadrat itu adalah 3 dikali 3 hasilnya 9. Maka kita akan tahu hasilnya 8 dikali 9 adalah 72. Nah, untuk penyelesaian yang nomor 2 kita lihat. Nah, luas dari suatu persegi tadi sudah Bu Guru sampaikan di depan. Luas adalah sisi pangkat 2 atau sisi dikali sisi. Nah, kita lihat ketika kita mendapatkan luas adalah sisi kali sisi, berarti kita untuk mencari sisi adalah akar dari luasnya. Nah, sisinya adalah akar dari 81 cm persegi. Kita lihat akar dari 81 adalah 9 cm. Kenapa? Karena 9 dikali 9 adalah 81. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 9 cm. Nah, inilah penerapan akar, kuadrat, dan bilangan pangkat 2. Cukup paham ya anak-anakku sekalian? Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang luas segi 3. Ya.
luas segitiga kita lihat ini adalah luas persegi panjang ya, gambar persegi panjang di samping adalah luasnya adalah panjang dikali lebar ya, seperti yang sudah Bu Guru sampaikan, L sama dengan P kecil kali L kecil. Nah, jika persegi panjang tersebut kita potong menurut diagonalnya ya, diagonalnya menjadi dua bagian yang sama, maka terbentuklah dua buah segitiga. Kita akan lihat. Nah, luas tiap potongannya ya, ini luas tiap potongannya adalah setengah dari luas persegi panjang yang ada. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi kalau kita potong sesuai dengan diagonalnya, maka kita akan mendapatkan dua potongan yang bentuknya segitiga. Dalam segitiga yang kita akan menemukan bukan panjang dan lebar, tetapi kita akan menggunakan alas dan tinggi, sehingga kita akan mendapat ya, luas dari segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi ya. Kenapa setengah? Karena ya tadi persegi panjang yang dibagi dua sehingga menjadi setengah ya. Luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kita akan mencoba untuk latihan soalnya. Nah, ini kita lihat latihan soalnya. Hitunglah luas masing-masing segitiga berikut ini. Nah, ini adalah segitiga ya, dengan alas 15 cm dan tingginya 6 cm. Nah, kemudian yang B kita akan lihat alasnya 12 cm, tingginya 4 cm. Kemudian yang C kita akan lihat iya segitiga. Jadi yang A adalah segitiga sama kaki, yang B adalah segitiga siku-siku, yang C adalah segitiga sembarang. Nah, dengan alas 10 cm dan tingginya 8 cm. Gimana cara menghitungnya? Kita akan lihat penyelesaiannya. Yang A, rumusnya adalah setengah alas dikali tinggi. Yang A, alasnya 15 cm, tingginya 6 cm. Jadi setengah dikali 15 dikali 6 atau 15 dikali 6. Kemudian hasilnya dibagi 2, maka akan kita mendapatkan 90 dibagi 2 yaitu 45 cm persegi. Berikutnya yang kedua, yang B adalah luas. Rumusnya sama, setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya 12, tingginya 4, sehingga setengah dikali 12 dikali 4. 12 dikali 4 adalah 48, kita bagi 2, setengahnya yaitu 24 cm persegi. Kemudian yang C adalah luas adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya 10 cm, tingginya 8 cm, sehingga 8 dikali 10 adalah 80, kita bagi 2 karena setengahnya yaitu 40 cm persegi. Ini adalah cara menghitung luas dari sebuah segitiga. Cukup mudah ketika kalian bisa mengulang kembali, memahami untuk mengetahui luas. Oke? Tetap semangat ya dalam belajar. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.